Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Video Elektronik. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara menggunakan multimeter analog. Sebelum saya lanjut ke videonya, jangan lupa buat teman-teman, apabila teman-teman suka dengan video saya, silahkan teman-teman subscribe dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar teman-teman mendapatkan video-video terbaru dari saya. Oke, kita lanjut membahas tentang multimeter analog. Di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu. Yang pertama, ini yang dimaksud multimeter analog atau jarum, menggunakan jarum. Kemudian di sini ada kabel warna merah dan kabel warna hitam. Nah, untuk kabel merah sendiri untuk tegangan positif dan kabel hitam untuk tegangan negatif, untuk mengukur arus AC dan DC. Kemudian di sini ada yang namanya selektor. Selektor ini berfungsi untuk mengarahkan ke angka-angka yang ada di sini sesuai dengan arus apa yang kita ukur. Contoh, di merah kita arahkan di area merah sini, artinya kita mengukur tegangan AC atau bolak-balik. Kemudian apabila kita arahkan di ohm, di posisi ohm, nah ini kita arahkan sesuai angka-angka yang ada di sini. Ini yaitu untuk mengukur hambatan. Contohnya seperti kabel atau resistor dan yang lainnya, atau dioda itu bisa, atau komponen yang lainnya bisa. Kemudian untuk yang di sebelah kiri, di sini ada untuk mengukur DC volt, tegangan DC volt atau searah. Kemudian selanjutnya di sini ada putaran warna kuning atau bulat warna kuning. Di sini berfungsi untuk adjustment atau mengkalibrasi 0 ohm. Di sini ada tulisannya 0 ohm adjustment. Nah, ini maksudnya 0 ohm adjustment ini artinya untuk mengkalibrasi 0. Jadi kalau ohm posisinya di sebelah kanan, jarum posisi sebelah kanan. Jadi cara penggunaannya seperti ini. Kabel kita tempelkan atau jarum kita tempelkan seperti ini. Contoh, kita posisikan di kali 10. Nah, ini kita putar ke kanan ataupun kiri. Contoh, dia kelebihan, berarti kita putar ke kiri sampai pas di posisi 0. Contoh, dia kurang, artinya kita putar sampai posisi 0. Nah, ini setiap kali kita menggunakan ohm, entah itu di 1 kali atau kali 10 atau kali 100, kita wajib mengkalibrasi di angka 0 dulu si jarumnya. Nah, sebagai contoh, kita arahkan di 100, kita akan menggunakan kali 100, berarti kita harus mengkalibrasi dulu di angka 0. Kita tempel lagi, kemudian kita paskan di angka 0. Nah, seperti ini dan seterusnya. Ini untuk cara menggunakan ohm. Kemudian selanjutnya di sini ada adjustment untuk 0 DC dan AC. Ini cara penggunaannya yaitu untuk mengkalibrasi jarum di angka 0 DC ataupun AC, yaitu dengan menggunakan obeng min. Nah, di sini bisa diputar ke kanan ataupun ke kiri sama dengan ini. Tetapi kalau untuk yang warna hitam ini, teman-teman bisa menggunakan obeng berbentuk min untuk mengecas jarum di posisi 0 DC ataupun AC. Nah, kemudian kita lanjut untuk di skalanya. Di sini ada skala. Di skala di sini untuk yang pertama, ini yang sering digunakan hanya ohm, DC dan AC. Ini untuk penggunaan untuk servis elektronik yang sering digunakan yaitu hanya 3 ini saja. Jadi akan saya jelaskan
dari atas terlebih dahulu. Di sini ada simbol ohm. Di sini ada simbol ohm, ada 0, 1, 2, 5 ohm, 10 ohm dan seterusnya. Ini contoh kalau teman-teman pakai kali 1. Di sini kalau kita arahkan contoh dikali 1, berarti artinya angka yang ada di atas ini teman-teman kalikan 1. Kemudian kalau teman-teman pakai kali 10, kita arahkan ke kali 10, artinya angka yang di atas ini kita kalikan 10 atau kita tambah 01 di sini. Dan seterusnya sampai di 10.000. Di sini ya, teman-teman. Nah, kemudian untuk selanjutnya di sini ada angka 0, 2, 4, 6, 8, 10 dan di bawahnya ada 10, 20, 30, 40, 50. Kemudian ada di bawahnya. Ini berfungsi untuk mengetahui berapa besar tegangan DC ataupun AC yang kita ukur. Nah, ini sama juga. Contoh kita menggunakan 10 AC, contoh 10 AC. Artinya teman-teman pakai skala yang di angka 0, 2, 4, 6, 8, 10. Nah, ini yang dipakai. Kalau teman-teman mengarahkan di 50 AC, artinya teman-teman pakai yang di tengah 0, 10, 20, 30, 50, 40, 50. Dan di bawahnya sama apabila teman-teman pakai 250. Apabila teman-teman pakai 1000, berarti artinya tinggal teman-teman kalikan. Contoh 1000-nya di sini, berarti 500-nya di posisi tengah-tengah sini. Nah, di tengah-tengah sini 500 tinggal teman-teman bagi, 1000 tinggal bagi posisi jarumnya nanti di mana. Ini sama dengan DC, pakainya ya sama-sama 3 ini. Jadi si 3-3-nya ini bisa teman-teman pakai untuk AC ataupun DC. Oke. Kemudian akan kita lanjut cara penggunaannya. Cara yang pertama, saya akan menggunakan di posisi ohm. Contoh akan saya arahkan ke kali 1 ohm. Di sini saya mempunyai sebuah fuse, akan kita ukur sama-sama. Caranya seperti ini, contoh fuse yang kita ukur. Sebelumnya kita adjust dulu ya ke 0. Contoh kita gunakan kali 1, kita adjust dulu. Nah, ini masih kurang, belum pas. Nah, maka itu kita harus kalibrasi dulu ke angka 0. Nah, setelah jarum sudah 0, artinya multimeter sudah siap digunakan untuk ohm dikali 1. Contoh kita fuse ini putus atau tidak ya. Nah, teman-teman bisa tes seperti ini, kita tempel di sini sama sini. Oke, berarti fuse ini masih normal. Artinya tidak ada kendala ataupun putus. Kemudian di sini saya mempunyai resistor atau teman-teman mau mengukur sebuah resistor. Nah, di sini teman-teman harus tahu dulu resistor ini nilainya berapa. Contoh saya mempunyai resistor dengan warna merah emas. Di sini yaitu nilainya 2200 ohm atau 2K2 dengan nilai toleransi 5%. Contoh ini sebagai contoh. Nah, artinya 2200 ohm kita saklar harus kita arahkan di atas nilai yang akan kita ukur. Nah, 2200 ohm artinya kita pakai kali 100. Nah, sebagai contoh kita kali 100. Nah, kita kali 100 karena nilainya resistor ini 2200 ohm. Nah, kemudian tetap kita setting dulu. Nah, kita kalibrasi, kita putar ke kiri sampai kita pas di angka 0. Nah, setelah sudah pas di angka 0 artinya sudah siap. Kemudian kita mengukur resistor yang akan kita ukur. Gini ya. Kita tes. Nah, di situ menunjukkan 2000 sekitar 2200 ohm. Jadi 100
Nah, dikali 20 artinya 2000 lebih ya. Berarti kisaran betul aja, berarti nilainya 2200 ohm. Artinya bener aja ini. Kalau kita pakai analog artinya mainnya perkiraan. Tapi kalau teman-teman mau mengukur lebih akurat, jadi teman-teman harus memakai multimeter yang digital. Ini sebagai contoh seperti ini. Nah, kemudian ini untuk penggunaan ohm ya. Kemudian untuk menggunakan DC, contoh teman-teman mau mengukur sebuah baterai. Nah, contoh saya punya 2 buah baterai dengan tegangan yang berbeda. Nah, di sini teman-teman arahkan, karena baterai ini tegangannya DC ataupun aki, teman-teman bisa juga aki itu DC juga. Nah, teman-teman pastikan di angka contoh 10 karena ini yang kita ukur nilainya 9. Di sini saya punya baterai baru, akan saya buka dulu. Nah, sebagai contoh seperti ini, teman-teman kita mengarahkan selektor ini ke nilai 10 karena baterai yang akan kita ukur di sini menunjukkan 9 volt DC. Nah, artinya selektor harus kita arahkan ke nilai atau angka yang lebih tinggi dari apa yang akan kita ukur. Nah, contoh di sini nilainya 9 volt. Jadi jangan sampai kebalik, teman-teman harus tahu dulu simbol min dan plusnya. Jadi yang plus kita taruh di kabel atau jarum yang merah. Nah, contoh seperti ini kita ukur ya. Oke. Nah, jadi sekitar 9 lebih karena posisinya masih baru. Nah, harusnya 9-nya di sini di posisi antara 8 dan 10. Tetapi di sini masih 9 lebih, jadi masih normal karena dia posisinya baterai ini baru. Kemudian apabila teman-teman mengukur dengan contoh baterai kecil ini, dia tegangannya 1,5 di sini. Nah, ini di sini menunjukkan 1,5 volt. Nah, teman-teman bisa pakai 10, bisa. Contoh pakai 10. Jadi kita paskan begini, kita ukur seperti ini. Nah, 1,5. Nah, sekitar itu kan 1 lebih karena ini posisinya baru, pasti akan lebih. Nah, ini pas ya, 1,5 lebih sedikit. Jadi benar saja untuk mengukur. Ataupun teman-teman aki, contoh teman-teman mau mengukur sebuah aki, jadi harus dipasang di DC volt 50. Jadi di angka 50 karena aki itu dia di posisi 12 volt. Nah, jadi nanti teman-teman ini jarum yang merah diarahkan ke positif dan yang hitam di posisi negatif. Contoh seperti itu. Nah, kemudian saya akan mencontohkan lagi apabila teman-teman mengukur tegangan AC. Nah, untuk mengukur tegangan AC, teman-teman pakai di sini ada tulisan AC volt. Nah, berarti di area merah ini. Ini AC. Nah, kalau untuk AC saya contohkan di sini saya punya sebuah sambungan yang sudah saya siapkan. Nah, kita akan mengukur contoh di sini. Jadi kita harus tahu dulu bahwa listrik rumah tegangannya 220 volt AC atau bolak-balik. Nah, di sini akan kita ukur. Jadi di selektornya kita paskan di posisi 250 volt AC. Jadi harus lebih tinggi dari apa yang akan kita ukur. Nah, kalau AC dia bolak-balik mau kanan kiri atau ini pun dibolak-balik tidak apa-apa. Jadi akan saya masukkan di tegangan sini. Nah, di situ menunjukkan di angka kisaran 200 volt. Nah, jadi benar saja ya. Karena ini malam jadi listriknya agak turun, yang seharusnya normalnya di 220 volt. Nah, tapi benar saja. Jadi AC ini
di posisi malam hari di angka 200 volt. Nah, contohnya seperti itu. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya berikan atau saya bagikan ke teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ilmu dari saya atau tutorial dari saya mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Apabila teman-teman merasa bermanfaat ataupun ada teman-teman yang sangat membutuhkan, silahkan teman-teman share video saya ke beberapa teman yang lainnya. Dan jangan lupa apabila teman-teman suka dengan video saya, silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.